Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum dapat kursi, saya mohon maaf. Ini sudah hampir 1.000 orang di dalam gedung ini ya. Belum yang di luar. Tadi saya minta maaf keluar karena masih ada ibadah jam 3 sore, jam 5 sore ya. Kami hanya berpikir sederhana, kemarin itu ibadah raya kita 6 kali itu hampir penuh juga. Pikir kami mungkin hari ini tidak seberapa banyak ya. Tapi rupanya meledos saudara ya. Puji Tuhan. Ya kita doakan nanti 2025 gedung kita yang baru bisa dipakai untuk Natal ya. Puji Tuhan ya. Nanti gedung kita 80 meter kali 60. Hampir satu lapangan sepak bola ya. Saya kira bisa muat sekitar 4.000 sampai 5.000 jemaat. Ya, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Saya selaku gembala, ya pribadi mewakili keluarga juga mengucapkan selamat Natal buat saudara semua. Ya, kalau saya dan keluarga ada salah, tolong dimaafkan. Ya, sepanjang tahun saya tahu ada banyak hal yang tidak baik yang mungkin saya lakukan. Tapi saya percaya saya sudah belajar memberi yang terbaik. Buktinya masih ada pelayan jemaat yang keluar tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya tetap berdoa dan mengasihi. Saya masih telepon, saya masih datangi supaya mereka bisa kembali ya. Saya tahu semua gereja pasti punya kelemahan, termasuk gereja kita. Tapi percayalah, saya sudah rindu memberi yang terbaik semua untuk saudara. Nah saudara, makanya lewat Natal ini saya ingat nanti saudara bisa lihat betapa Yesus yang dahsyat itu, yang mengasihi kita. Dia tidak pernah berhitung. Semuanya dia berikan buat kita. Ya makanya hari ini mari kita akan lihat sebagai tema dari sinode yang diberikan kepada kita ya. Supaya nanti saudara pulang memasuki tahun yang baru semua kita mantap. Tidak ada yang takut lagi ya. Saudara, setiap Natal saya selalu ingat ya, kemarin hampir 2 minggu saya datangi jemaat-jemaat kita sampai di cabang Pontianak, Jombang, Blitar. Saya sudah khotbah semua ya, dan beberapa teman yang ada di daerah, di desa-desa saya juga melayani. Dan saya masih ingat setiap Natal ya, ada banyak hal yang membuat saya itu terkesan. Waktu saya khotbah di satu desa, karena mungkin Natalnya barengan ya. Jadi semua pertunjukan sekolah minggu, wanita, pemuda, remaja semua jadi satu. Habis saya khotbah ada pertunjukan sekolah minggu, ya noni-noni umur 8. Pakai rok kayak bebek mekrok itu ya. Mungkin mau nyanyi pakai gerakan. Ya lagunya sederhana, tiap Natal itu sering dinyanyikan dulu ya. Lagunya cuma gini, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini ngantuk atau memang keliru ya. Wis nyanyinya buanter pakai mic. Dia nyanyi gini. Yesus terang dunia. Dia berbahaya. Waduh saya langsung jungkel saudara ya. Saya gini kok bisa ya. Belakang saya ini duduk yang guyu kabeh. Nanti wis tenang ono sing nyeletuk. Loh kok iso berbahaya yo. Guyu mana ya. Sampai mulai itu ya guyu terus. Saya pulang loh gak bisa tidur. Karena omongan berbahaya ini saya, kok bisa berbahaya ya. Ternyata malam itu memang saya tidak bisa tidur. Saya ingat-ingat kata-kata berbahaya. Iya Yesus ya bisa berbahaya ya. Kalau kita di luar dia. Tapi kita semua di dalam Tuhan. Berarti kita semua ditolong diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya juga dari daerah Madura. Dari Panarukan, Situbondo ya. Kalau saudara ke Panarukan. Tanya ya, saya dulu di sana namanya Miming. Satu waktu saya khotbah di Bondowoso ya, pas Natal. Saya kaget ada kor, tak hitung itu hampir 40 ya. Ono diri jene lagi. Saya gini, lagu apa ya kok ngambil suara itu lam, lagu apa lam ini ya. Biasanya ini telinga saya ini apal ya, ini kok lam kabeh sampai suara 4 ya. Ternyata saudara tahu lagunya seperti ini ya. Lam malam kudus, sunyi senyap, tang gitu terus berhenti ya. Bintang, lap gemerlapan. Itu 10 menit saudara. Aduh, entek jemaatnya metu kabeh saudara ya.
Nah ini memang saya jadi orang Madura bangga ya. Kemana-mana karena kita selalu diingat salah satu dan satu-satunya suku ya karena ini budaya. Kalau manggil nama orang khususnya itu beda dengan suku lain. Kalau orang Jawa dan suku lain umpama namanya Johnny ya pasti manggilnya John, Johnny. Oh ini orang Jawa dan suku lain. Tapi orang Madura tidak bisa. Selalu dari belakang ya. Ani Johnny. Ya seperti itu ya. Itu memang budaya saudara ya. Jadi saya langsung tahu oh ini orang Madura enggak ya. Di sini ada namanya Pak Hari. Suku Jawa dan lain. Hari. Nek Madura ada isa. Hari gitu ya. Makanya di Madura sudah ada alun-alun. Sekarang ganti lun-alun ya. TK Taman Kanak-kanak tutup sak Madura. Sekarang TK ganti TNK ya. Taman Kanak katanya ya. Nah ini saudara ya jadi kenangan Natal ini banyak. Karena memang Natal penuh sukacita. Nah saya berharap hari ini juga Natal mendatangkan sukacita buat kita. Mari kita baca sesuai tema kita. Yesaya 30 ayat 15. Ya satu kalimat ini saja temanya ya. Ini saya baca ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Mari kita baca ini aja ya. 2, 3. Dalam. Sekali lagi. Ya sekarang katamu ganti namai kita dewek-dewek. Saya Samuel Sianto Kedowon. Saya pakai miming ya. Nah, kalau saya contoh ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan miming. Nah nanti cekel dodo ya, sing duwe dodo ya. Ayo namanya dewek-dewek, awas nih pakai miming ya. Loh kok lali ya, tak elingno. Ayo 2, 3, dalam. Duh ya tau jenengnya gak kerungu ya. Saudara bicara kekuatan, hari ini kalau saudara lemah, habis segalanya. Kalau saudara lemah, saya percaya orang gampang mundur, gampang menyerah. Tapi kalau seseorang kuat, saya percaya semua akan diterobos. Dia menjadi orang yang optimis. Nah bicara kekuatan hari ini, otomatis ini kekuatan jasmani, kekuatan rohani yang Allah berikan. Saudara, kalau kita mungkin hari ini lemah fisik, percaya hari ini Yesus akan berikan kekuatan fisik buat kita. Mungkin ada yang lemah mikire ya, kata orang Jawa kendo ya. Hari ini Allah bisa kasih kekuatan di pikiran kita. Saudara mungkin secara ekonomi hari ini lemah, keuangannya lemah. Ya, apa aja yang menurut saudara lemah? Ya secara jasmani, hari ini Allah akan beri kekuatan kepada kita. Ya makanya tiap pagi saya selalu doa, saya bilang, Tuhan saya kuat, saya sehat, saya diberkati Tuhan. Saya pasti ngomong. Ya jangan sampai saudara nanti bangun pagi ngomong ini, ketoknya kate loro ya. Di situ lemah itu. Nah secara rohani kita juga kuat. Kuat untuk apa? Meraih keajaiban-keajaiban Tuhan. Kuat iman kita untuk meraih mujizat-mujizat Tuhan. Saya katakan di hadapan saudara, mujizat itu biasa. Saya ulang ya, mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, ini baru luar biasa. Saudara lihat di Kisah Rasul. Jemaat mula-mula, tiap saat mengalami mujizat. Buat mereka mujizat biasa. Hari ini juga, saya percaya karena ada apa? Ada kekuatan. Nah untuk kuat, ada 2, mari kita lihat. Yang pertama katanya tinggal tenang. Berikutnya percaya. Nah percaya di sini bicara apa? Nanti saya ingin bicara tentang kekuatan, kesanggupan Allah kita yaitu Yesus. Ya kita lihat dulu tenang. Ya saudara seseorang yang tenang, dia tidak emosian, dia tidak bimbang, tidak ragu, tidak takutan. Ya itu yang akan menjadi kekuatannya. Ada saudara hari ini nanti yang susah tidur. Hidup rasanya ini kok diliputi takut terus ya. Saudara hari ini kita akan menikmati hidup ini. Karena ketenangan ini bicara kenikmatan hidup. Nah saudara hari ini mari kita akan lihat. Gimana caranya supaya kita bisa tenang. Hidup ini bisa dinikmati. Saya ketemu beberapa orang yang menurut
orang ini cerita sama saya. Bukan 7 turunan saja. Sampai berakhirnya dunia ini. Dia bilang apa? Gak mungkin harta saya habis. Tapi saudara kemana-mana bareng saya, dia harus mengeluarkan obat tidur. Loh, apa kon ngombe obat tidur? Kon ojo ngomong ngono kon Ming. Aku biyen sik kiri tak kek bantal ngene kari turut tok. Wong kiri gak ono sing dirampok, gak ono sing dimalingi. Saiki pabrikku 7 yo. Kon kira aku kate turu ya apa? Mau tidur gimana? Langsung muncul. Waduh, kalau satpam saya didatangi 1 truk perampok. Terus satpamku ditaleni, terus gudangku dijarah. Terus saya bilang, apa itu terjadi? Enggak, tapi kan bisa terjadi. Jadi dia itu berasumsi sendiri. Jadi tidak bisa tenang hidupnya. Saudara, saya kembalikan ke firman Tuhan. Karena Alkitab pasti benar. Alkitab tidak mungkin salah. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya, naik 1 karena ini terjemahan. Jadi di atasnya, ayat di atasnya, ya. Naik ayat di atasnya, ya. Tolong, ini ya. Jadi saya mulai dari ayat yang ada di sini, karena ini terjemahan bahasa Inggris. Jadi kadang saudara bisa bingung ya. Tapi tidak apa-apa, saya baca gini. Hanya dekat siapa? Aku. Nah ini pasti benar Alkitab. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa katanya? Sebab daripadanya lah apa? Keselamatanku. Ingat-ingat dulu ya, 1 keselamatan. Ayat 3. Hanya dialah apa? Dan, nah tadi keselamatan sudah 1. Yang kedua, dia gunung batu dan ini sama. Kota bentengku. Ya, gunung batu, kota benteng sama. Dan aku katanya tidak akan apa? Berarti kuat. Ini Daud yang berbicara. Saudara, hidupnya Daud sebagian waktu dikejar oleh Saul. Saul punya intelijen yang luar biasa. Kemana-mana pasti saya yakin akan diketahui. Tapi katanya Alkitab selama tangan Allah tidak menyerahkan. Daud tidak pernah tersentuh oleh Saul. Jadi saudara, hari ini Daud mengambil keputusan untuk bicara dengan saudara dan saya. Bahwa kalau mau tenang hidupnya, biarpun sementara dikejar, mungkin kita punya banyak hutang, mungkin sakit penyakit, masalah keluarga. Banyak hal yang membuat kita hari ini mestinya kita jadi galau tidak tenang. Tapi katanya Daud dekatlah dengan Allah. Jadi saudara, pagi ini saya cuma mau pastikan siapa yang dalam dirinya ada Yesus. Dia orang yang tenang. Ya, saya mau tanya saudara sekarang lewat Natal ini. Karena ini start awal kita diselamatkan. Karena nanti masih ada Jumat Agung, ada Paskah, ada hari kenaikan. Nah saudara-saudara, hari ini kita pastikan dulu, saya mau tanya saudara. Saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Amin. Dipikir, ini anak Tuhan yang ngomong amin, katane teman saya lambene lecek ya. Karena apa-apa, amin ya. Saya senang deh cerita ini. Saya lo pernah duduk kebaktian, sebelah saya lo ibu-ibu jelas tidur loh. Ngorok nih, pas ngorok itu langsung tangi, kaget bik ngorok ya. Saudara tahu apa yang dikatakan? Amin. Kok iso amin ya? Lo konturi lo kok tangi langsung amin. Karena kebiasaan. Nggak ada pendeta itu tanya yang negatif. Ada di sini pendeta yang tanya saudara mau bangkrut, nggak mungkin. Pasti saudara mau diberkati, saudara mau sehat, mau ditolong Tuhan, mau diberkati berlimpah-limpah. Itu pertanyaannya. Jadi jemaat cuma amin, amin, amin terus. Jadi dia gak main saudara, cuma isinya amin, amin, amin. Makanya saya pernah di Malang Selatan ya, ngetes jemaat di sana. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Koyok kate rontok genteng saudara. Nek kena mau diberkati ya, mau ditolong Tuhan, amin. Mau sehat, amin. Wah, mau berhasil hidupnya, amin. Mau hoki, amin. Tuh tak selimurno. Saudara mau masuk neraka, amin. Jalah ini loh. Karena gak mikir. Pasti no, ayo pasti no. Ojo amin amin tok. Ayo, iya no Yesus apa enggak ya? Saya ulang lagi ya. Loh karena ini kuncinya. Saudara akan pernah tenang selama ada Yesus. Kalau ada Yesus pasti tenang. Saya ulang ya. Saudara percaya pagi ini
Yesus ada dalam hidup kita? Kendu. Semangat. Amin sekeras ya. Saudara percaya hari ini Yesus ada dalam hidup kita? Nah gitu. Pasti kita akan mengalami ketenangan. Loh iya. Jadi saudara harus dipastikan saudara bangun pagi. Mungkin ada yang tidak bisa doa lama ya. Minimal saudara bilang, Tuhan Yesus aku bareng ngono. Lu tinggal lobe aku. Minta Saya tiap hari sudah 25 tahun ngirim ayat. 1 ayat saja. Kadang setengah. Karena saya percaya mungkin ada yang keburu-buru keluar rumah. Siapa tahu dengan baca ya 1 ayat saja dia bisa ingat Tuhan. Saya tahu banyak yang langsung di-delete, gak apa-apa. Saya ngirim 88.000 orang. Ya, saya yakin masih banyak sing moco, sing gak moco kualat. Ya, gak ada ngancam ya. Cuma ngilokno ya. Ya maksud saya itu sayap, tapi supaya ingat baik Tuhan. Jadi pastikan yang pertama, selama kita bersama Yesus, pasti hidup kita tenang. Nah dengan tenang ini, saudara dapat kekuatan. Ya. Coba di sini orang tua kalau dengar anaknya ya baik gitu. Seneng ya. Ini ada bersama saya Belinda Kristina Sianto ya. Anak saya yang paling kecil. Kemarin juara 1 Masterchef Indonesia ya. Saya papanya bangga. Siapa yang mau bangga lagi nih ada orang tuanya. Saya bilang saya tidak butuh uang kok. Pada dalam hati ya butuh ya. Tapi nek dengar anak-anak kita. Hidup itu loh ya. Hidup loh ya, di dalam kebenaran. Mencungkakan hati Tuhan. Tenang hidup ini. Ya itu kekuatannya. Makanya pagi ini saya ingin saudara deket tobe Yesus. Ayo gereja ini loh sudah banyak ya. Memberikan fasilitas saudara pagi saya sudah live Instagram. Selasa sampai Sabtu 4:30 sampai jam 5:45. Juga grup FA masih ngasih Selasa sama Sabtu. Ada lewat Zoom. Gereja ini Senin sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Gereja ini terbuka, saudara boleh datang berdoa di sini. Dan siap jam 12 sampai jam 1 hamba-hamba Tuhan yang siap untuk ngonselingi dan doakan saudara. Senin sampai Sabtu. Sampai Jumat. Sabtunya masih ada lagi. Ya, yaitu kaki dian. 10:30 sampai 11:30. Belum ibadah doa malam. Nah saya berharap nanti doa malam semua. Ya tim PAW bisa datang, diaken, asyir. Ya semua hanya 1 jam. Ya departemen, divisi semua bisa datang. Ya kita penuhi tempat ini. Untuk apa? Saudara biar punya kepastian terus. Yesus bersama kita. Nah itu yang membuat kita tenang. Dan itulah kekuatan kita. Sekarang yang terakhir. Yang kedua bicara tentang percaya. Bicara apa ini percaya tadi sudah Daud berikan. Yaitu tentang kesanggupan Yesus. Yang pertama katanya dia keselamatanku. Jadi Yesus bisa menyelamatkan. Ada 2 penyelamatan yang Yesus lakukan. Yang pertama yaitu keselamatan rohani. Saudara dan saya nanti meninggal pasti di dalam Yesus masuk surga. Amin. Iya sudah kepastian siapa yang di dalam Yesus pasti masuk surga. Nah sekarang yang perjalanan kita di dunia sekarang sampai mau masuk surga. Yesus bisa adakan penyelamatan. Ada rumah tangga hari ini. Yang sudah di ujung tanduk mau bercerai. Gereja kita per 11 Oktober tidak melayani lagi cerai hidup. Ya, cerai hidup hanya 2 pilihan. 1 kalau pasangannya sudah kawin lagi tunggu pasangannya sampai mati. Yang kedua kalau sama-sama belum kawin saya siap mengembalikan kembali. Dulu bisa punya anak dari mana? Ya saudara pasti pernah bercinta. Kenapa sekarang ketemu pasangan lain yang belum tahu bisa ninggalkan pasangannya? Tidak bisa, saya tidak mau. Sejak kita umumkan sudah berapa yang mau cerai batal. Juga di sini pemuda-pemuda akhirnya milih, sekarang milih yang benar. Jadi bukan buat mainan. Kami tidak melayani ya. Jadi saudara saya punya teman, dia bersaudara begitu banyak. Seluruh saudaranya sudah cerai semua. Tinggal teman saya. Suaminya cerewet jahat. Tapi setiap suaminya ya marah. Dia main piano sambil nyanyi lagu rohani. Terus malam nek tidur mulutnya dipegang. Tuhan dalam nama Yesus iki lambene kakek nyocot iki kakek. Kadang kata tangi bek goyang. Apa? Oh enggak mau lo ono koyok kotoran. Padahal ditumpang.
Tangannya kuape ditumpangi tangan. Saudara tahu hari ini teman saya dua-duanya jadi pengkhotbah. Saudara sudah diambang perceraian. Yesus bisa selamatkan keluarga kita. Selama ada Yesus, ada keselamatan di keluarga kita. Ada bisnis-bisnis yang mungkin mau bangkrut. Oh, saya kenal seorang jemaat kita ya. Jelas bangkrut, saya kasihan ya. Itu Pak Afat ya. Saya tidak tahu Pak Afat ini apa handphonenya itu dipasang di telinga. Saya tidak tahu. Pokoknya saya telepon 24 jam itu langsung nyaut. 1:30 pagi, jam 2 kan. Tidak tidur Fat. Ya kok gitu tok ya. Saya bilang Fat kalau ada orang sakit, meninggal, bangkrut. 5 menit maksimal kamu sudah harus bereskan. Jadi saudara saya terima kasih dengan kinerja pelayan-pelayan kita ya. Saya terima kasih full timer, khususnya juga wakil gembala anak saya Yoel sejak 5 bulan lalu saya angkat. Ya seluruh teknis yang saya percayakan dibereskan dengan baik. Ada eksekutif pastor, diaken asyir semua sekarang ya bergerak dengan baik. Saya salut dengan mereka. Nah saudara-saudara, nah ini Pak Afat saya kasih tahu. Dan Pak Afat biasanya ada meninggal jam 2 kurang seperempat. Fat ini meninggal, beres kok. Semua beres pokoknya. Kenapa? Ini orang paling susah di dunia. Sakit, mati, bangkrut. Paling susah saat dunia. Ada jemaat kita yang bangkrut. Saya datangi. Saya tangisi. Kenapa? Dia punya anak banyak. Dia punya istri. Saya bangkrut 3 kali. Dulu kalau mau tidur saya nangis. Ya apa ya caranya makan anakku 3 ini ya. Tuhan tolong aku ini besok bayar bunga enggak bisa. Saya sudah ngerasa no. Jadi waktu saya tangisi Tuhan pasti tolong. Mujizat terjadi. Saya sudah resmikan pabrik pertama. Saya resmikan lagi pabrik kedua. Ini sebentar lagi pabrik ketiganya. Allah bisa menyelamatkan bisnis pekerjaan kita. Itu kemampuan Allah kita. Dia bisa menyelamatkan. Yang kedua, dia gunung batu kita, kota benteng kita. Berarti apa? Allah ini Allah perlindungan kita. Tadi kalau bicara keselamatan itu dari dalam, sekarang bicara perlindungan. Allah dari luar melindungi kita. Jadi saudara dan saya hari ini tidak pernah tahu ini orang baik atau orang jahat. Saya loh kapan itu diracun sama pendeta di Wiyung. Saudara yang buat isu gereja kita ini. Bangun katanya bangkrut uangnya dimakan saya. Saya loh tidak makan uang, saya makan mie, ya, pangsit. Sampai hari ini. Siapa itu yang buat? Hamba-hamba Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Biar jemaat gak ada yang nyumbang. Apa enggak takut sama Tuhan? Coba saudara ya. Kita enggak bisa tahu hatinya orang. Mukanya baik, hatinya enggak tahu. Salah satu gereja kita ya disabotase. Ada satu pelayan. Semua diaken asyir ditelepon. Jangan datang ibadah. Jangan kita sabotase. Saudara jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan dari mimbar ini ya, selama saudara merusak pekerjaan Tuhan, Allah yang akan merusak saudara. Ini hati-hati, saudara tahu hari-harinya orang yang ngomong ini kena stroke. Saya sampai doakan, ampun Pak, ampun, ampun. Saya tidak tahu hatinya, saya tidak bisa tahu hati orang lain. Yang saya tahu, Allah bisa melindungi saya. Saudara hari ini berangkat kemana saja, mobil saya baru 2 kali ditembak. Mungkin berikutnya bisa ada lagi orang yang nembak. Saya tidak bisa tahu. Kemana-mana saya hanya sama istri berdua. Tapi saya percaya ada tangan Yesus yang masih melindungi kita. Katanya Daud, dia kota bentengku. Dan ini yang membuat kita kuat. Jadi ada perlindungan. Baru yang terakhir, mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya ada lagunya ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Nah ini kemampuan Allah kita yang ketiga. Yang pertama tadi dia keselamatan kita. Dia bisa selamatkan semua sektor kita. Di dunia ini sampai kita masuk surga. Yang kedua, dia perlindungan kita. Dari dalam dilindungi. Sekarang ini yang ketiga. Inilah perjalanan kita sampai mati. Nah ini yang Allah sudah sediakan. Katanya Alkitab, apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Dimulai dari atas. Turun. Tidak pernah apa? Didengar telinga. Turun lagi. Tidak pernah apa? Ya semua yang apa? Untuk mereka yang apa? Iya. Saudara orang bisa mengasihi Tuhan. Kalau ada Yesus dalam hidupnya. Saya tadi sudah awal bilang. Pastikan Yesus bersama kita. Berarti hari ini saudara ada Yesus. Berarti kita orang-orang yang mengasihi dia. Ini sudah
disediakan. Coba tayangkan lagi. Sudah disediakan oleh Allah. Berarti Allah kita, dia Allah Jehovah Jireh. Ya, saudara, waktu Abraham disuruh mengorbankan Ishak, berangkat aja. Allah sediakan ya anak domba. Berangkat. Abraham pindah kota. Berangkat semuanya. Allah sudah sediakan. Saudara, hari ini apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, Allah sudah sediakan. Katanya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Ini bahasa Indonesia. Alkitab saya pakai bahasa Madura. Ya, bahasa Madura dimulai dari paling atas. Nah, bahasa Madura ditulis gini. Apa saya tak pernah pikir. Nah, saya tidak pernah dipikir. Ternyata semua sudah disediakan. Nanti saudara waktu menerimanya bilang gini. Kok iso gitu? Padahal lu gak pernah mikir gini. Gak pernah lu aku, gak pernah. Allah sudah sediakan. Saudara, gereja kita lagi bangun. Ya, dalam 10 bulan ke depan ini. Kita sudah lalui 3 minggu. Setiap minggu kita butuh 550 juta. Beberapa jemaat tanya, Pak Samuel tidak kepikiran, tidak usah tanya lagi. Itu pertanyaan konyol ya. Ya pasti saya kepikiran. Tapi waktu saya tahu ayat ini. Bahwa Allah sudah menyediakan. Sampai hari ini pembangunan kita jalan terus sampai. Nanti saudara datang di Kopdar ya. Kita akan lihat bisa turun. Nah, lihat PT Archicon lagi mengerjakan. Jadi saudara, hari ini Allah sudah sediakan. Tahun 90 saya nikah sama istri saya miskin. Karena memang keluarga saya keluarga sederhana. Istri saya anak nomor 17. Katut pisan ya, sederhana. Kere saudara. Jadi kere oleh kere sama dengan memble ya. Susah. Saya doa jangan ada lagi yang miskin. Istri saya minta telur asin waktu itu tahun 90 300 rupiah. Saya masih ingat. Pak, aku pengen telur asin. Kari 150 loh mah. Ya wis tuku separuh aja. Saya mampir di warung. Bu, telur asinnya piro? 300 nyo. Bu, tuku separuh ya. Jadi ibu terus engko nek separuh nih kena angin garing sapa sing tuku ya. Gak iso. Saya bilang gak iso, nangis istri saya. Sepanjang jalan sampai hari ini kami terkenang terus. Jadi istri saya nek dulu anaknya makan, ndak dihabisno, tak tunggu. Mama pernah beli telur asin, ndak bisa. Harus habis. Saudara, waktu kami jalan naik motor, saya masih kepikiran, ya apa cara tuku telur asin. Istri saya dulit saya, Pak, ono pesawat lewat. Kapan naik pesawat? Telur asin gak iso pemane naik pesawat ya. Tapi saudara, ayat ini pasti benar. Sejak saya tahu ayat ini, bahwa Allah sudah sediakan. Terus saya bilang istri saya, ayo kita mulai imani, kita naik pesawat. Ya, berapa hari kemudian ada yang telepon. Kok gak pengen naik pesawat? Yo pengen. Ayo tak bayari. Waduh, pertama dibayari ya. Saudara tahu istri saya ini, kepalanya loh ditaruh di punggung saya sini. Cekelan ini masuk pesawat, nangis terus. Kok iso yo Pak? Kok iso Tuhan ini bayi naik pesawat? Meneng akeh wong kon niku isin loh. Ya, terus saudara ya, sampai di dalam pesawat duduk loh. Sebelah saya nangis. Kok iso yo Pak? Meneng sebelahmu krungu. Ya. Sudah, Tuhan itu baik ya. Saudara, kami terbang sampai di atas. Waduh, pramugari datang bawa makanan. Istri saya teriak, Pak, iki cari wong-wong gratis. Meneng loh, krungu sebelah. Ya. Begitu tanya makan apa? Waduh ya, ada apa aja? Omelet. Ya omelet saja. Terus minumnya apa? Jus iguana. Kaget. Apa jus iguana? Cokot lambemu kok. Jus apa? Jus jambu. Guava lo keliru ngomong iguana saudara ya. Wah, ini kenangan pertama naik pesawat ya. Wah, kami terus diajak berlibur. Mau pulang kami nunggu di bandara, namanya di pintu gate. Nah, itu ada nomornya. Saya ke toilet, turun. Terus diumumkan ya, pesawat nomor ini, para penumpang silakan masuk lewat gate 16. Bojoku bingung. Di bojoku kok kaono? Saya sik ngoyo sudah. Begitu saya keluar, wake wong langsung. Pah, rebonding. Loh, apa rebonding? Boarding lo rebonding saudara. Nah, inilah kenangan yang luar biasa ya. Tapi saudara ojo ngguyu lo ya. Sejak itu bojoku ini wis keliling 4 benua ini ya. Saudara ya, Tuhan ini baik. Padahal naik ke toko buku Gramedia, saya dulu bilang ya, iku lho tuku Globus itu bola dunia. Kayak apa? Cari kon kate keliling dunia. Ya iku tuku. Tuh kayak apa? Wis tak taruh di atas kasur ben bengi iku lho tumpak ono ya. Iku keliling dunia.
Itu cerita dulu ya. Tapi hari ini Yesus sudah sediakan semuanya. Dia Allah penyedia buat saudara. Dia Jehovah Jireh. Saya berdoa tidak ada jemaat Betani Yestoya yang kekurangan. Hari ini semua ditolong diberkati Tuhan. Ya biarlah lewat Natal inilah kekuatan kita. Waktu saudara dipenuhi semua kebutuhan kita. Saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan.